Hai guys, saya Untung Sugiono. Hari ini saya akan sharing tentang job dari HRD. Banyak orang yang tidak tahu mengenai job dari sebuah HRD. Kali ini untuk job HRD, kalau menurut dari saya, berdasarkan pengalaman saya, kita bagi menjadi 10 poin. Yang pertama adalah melakukan rekrutmen, training, staff, and development. Peranannya lebih kepada manusia dan administrasi pengembangan dari karyawan. Seorang HRD harus punya schedule dalam sebuah rekrutmen, tetapi tidak mencari orang kalau ada permintaan, tetapi sudah punya planning untuk rekrutmen. Seperti orang yang sudah mau pensiun, maka dia harus sudah menyiapkan untuk rekrutmennya. Terus schedule untuk training. Jadi HRD itu harus bisa memberikan training kepada karyawannya yang itu adalah untuk mengembangkan SDM dari manusianya. Potensi dari karyawan kita akan gali dan kembangkan. Kemudian adalah tugas yang kedua adalah memastikan kesejahteraan karyawan. Karyawan dibayar dengan tepat dan on time. Seperti kita support laporan tepat waktu kepada bagian keuangan, termasuk disitunya ada gaji, uang makan, transport, dan lain-lain. Jangan sampai dari HRD memberikan laporan keuangan lelet, sehingga dari bagian keuangan atau finance yang nanti yang disalahkan karena terjadi keterlambatan pembayaran kepada karyawan. Yang ketiga adalah harus memberikan pensiun dan benefit. HRD yang baik adalah dia yang bisa memikirkan bagaimana karyawan bisa mendapatkan manfaat lain selain daripada uang pensiun. Contoh, dia bisa membentuk sebuah koperasi yang bisa mendapatkan pendapatan dan penambahan daripada karyawan tersebut, ya. Itu akan lebih baik karena dia akan meningkatkan kesejahteraan karyawan tersebut, ya. Yang keempat adalah mengapprove dan memastikan job desk, ya. Memverifikasi job desk tersebut benar-benar dilakukan, tidak hanya sekedar main-main atau mengarang. Contoh dari divisi marketing, kita benar-benar mengidentifikasi benarkah dia di divisi marketing melakukan sesuai dengan job desk-nya, seperti dia mempromosikan barangnya, membuat brosur, kontak dengan customer, follow up masalah harga, penawaran, dan lainnya. Kalau itu sudah dinyatakan oke, kita approve untuk job desk dari divisi marketing tersebut. Yang kelima adalah menjaga kesehatan dan keamanan karyawan. Seorang HRD yang baik, dia akan memikirkan ketika karyawan itu lembur melebihi daripada batas waktu ditentukan, maka HRD itu akan berpikir mengenai kesehatan karyawan tersebut. Mungkin bisa kita suplai dengan asukan vitaminnya, gimana untuk asukan nutrisinya supaya dia bisa kuat, dan jangan sampai ada karyawan karena lembur jadi sakit, dan yang makin sakit ketika produksi ada kekurangan karyawan. Itu yang harus kita pikirkan. Lembur tetapi ada batasan-batasan, jangan sampai eksploitasi dari tenaga karyawan tersebut sehingga karyawan tersebut sakit. Kalau sakit nanti yang rugi adalah perusahaan sendiri. Yang keenam adalah mengendalikan proses training karyawan, ya. Mengorganisir staff training, siapa yang jadi pembicara, menjadi anggota, ya kan, siapa yang menilai, staff dan trainernya, termasuk untuk copy breaknya, alat tulisnya, untuk makan siang, semua diorganisir oleh HRD. Yang ketujuh adalah memonitor performa karyawan. Seorang HRD yang baik, dia harus bisa membuat KPI, Key Performance Indicator, seluruh karyawan dan diserahkan ke seluruh bagian divisi, dan itu nanti akan dikumpulkan dan akan dinilai oleh atasannya. Memang banyak orang yang tidak suka dengan HRD karena HRD itu sangat kepo, karena dia kekepoan itulah yang harus didukung karena untuk mensupport dan untuk didukung untuk supaya bisa berjalan penilaian karyawan, supaya bisa melihat performa dari masing-masing karyawan tersebut. Yang ke-8 adalah memberikan masukan kepada manajer mengenai tentang hukum. Bagaimana hukum-hukum yang ada dalam SOP, ya kan, atau IK harus dikuasai oleh HRD, dan mengeducation kepada seluruh karyawan, terutama untuk kepala atau level manager ke seluruh bagian perusahaan.
supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran peraturan dalam ketenaga kerjaan yang bisa mengakibatkan nanti akan perselisihan dengan hukum. Yang kesembilan adalah memastikan karyawan ditempatkan pada tempatnya dengan tepat. Maksudnya gini, dalam sebuah rekrutmen, kadang kita memerlukan karyawan tersebut, kita rekrut, kita tempatkan di bagian yang tepat. Karena kalau kita tidak bagian di bagian tepat, maka banyak karyawan yang tidak betah bekerja. Karena skill dia di bidang elektrik, dia ditaruh di bidang mekanik, maka itu tidak akan bisa nyambung. Karena bidangnya dia adalah listrik, tapi dia akan ke mekanik, maka itu makanya dituntut untuk penempatan karyawan ditempatkan di bagian yang tepat supaya karyawan tersebut bisa bekerja betah dan tahan dan lama di suatu perusahaan. Karena ingat, mencari orang baru akan lebih mudah, itu akan lebih sulit daripada mempertahankan karyawan yang sudah ada, ya kan? Yang ke-10 atau yang terakhir adalah negosiasi fasilitas dan benefit. Negosiasi gaji, kontrak, fasiliti dan benefit, radinsasi paket, atau mungkin yang bisa disebut dengan dikeluarkan PHK, atau mungkin ada paket-paket uang pemisah. Nah, begitulah 10 job desk dari sebuah HRD yang mungkin yang bisa bermanfaat dan bisa di-sharing ke teman-teman semua. Terima kasih dari saya Untung Sugiono, semoga bermanfaat. Bye.